Terima kasih kepada Bapak Reza yang telah Ya, mempersilahkan saya sama. untuk memoderatori presentasi hari ini. Oke, selamat pagi semuanya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa untuk selalu menjaga kesehatan di masa pandemi seperti ini. Baik, hari ini kita akan menyaksikan presentasi dari kelompok 9 yang yaitu ada Nala Lydia dan Siti Fazria dengan judul Perkembangan Peserta Didik. Kepada Nala Lydia dan Siti Fazria, dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih Pak Moderator ya, Bang Aep, untuk yang telah membuka presentasi pada pagi hari ini. Baik, langsung saja. Saya screen-nya udah kelihatan belum? Kalau di saya sih masih gelap, udah. Ya. Baik, di sini kami akan mempresentasikan materi tentang perkembangan peserta didik. Next. Di full screen aja, Fajria. Nala Pak yang share screen. Nala boleh di slideshow ya. Ya. Nah, Di sini ada. Ya? Iya Pak, betul. Sweet kan. Ya, di sini beranggotakan Nala Lydia dan saya sendiri Siti Fajria. Nah, apa saja sih yang akan dibahas pada materi perkembangan peserta didik ini? Yang pertama itu pengertian perkembangan peserta didik, yang kedua prinsip-prinsip perkembangan peserta didik, yang ketiga teori-teori perkembangan peserta didik, yang keempat tahap-tahap perkembangan peserta didik, yang kelima aspek belum next yang sebelumnya yang masih yang akan dibahas. Ya, yang kelima aspek-aspek perkembangan peserta didik, yang keenam faktor-faktor perkembangan peserta didik, yang ketujuh tugas-tugas perkembangan peserta didik. Ya, boleh next. Nah, di sini ada pengertian perkembangan peserta didik, di mana ada kata perkembangan dan ada kata peserta didik. Nah, apa sih perkembangan itu? Yaitu perubahan-perubahan yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya dan kematangannya yang berlangsung secara sistematis, regresif, dan berkesinambungan, atau bisa juga perkembangan itu perubahan sikap atau sifat jiwa seseorang ya. Nah, ada kata peserta didik. Apa sih peserta didik itu? Yaitu individu yang terlibat dalam aktivitas pendidikan baik formal ataupun informal. Di Indonesia sendiri, peserta didik itu sering disebut dengan murid, siswa, siswi, mahasiswa, santri ataupun yang lainnya. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa apa sih perkembangan peserta didik itu, di mana perkembangan peserta didik mempelajari aspek-aspek perkembangan individu yang berada pada tahap usia sekolah dan sekolah menengah atau berkelanjutan sebagai individu yang tengah tumbuh dan berkembang. Peserta didik memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya. Karena pasti ada perkembangan itu memiliki sebuah tahap, pasti membutuhkan bimbingan dan pengarahan. Boleh next. Nah, di sini ada prinsip-prinsip perkembangan peserta didik. Ada banyak ya, ada 9. Yang pertama itu dasar-dasar permulaan adalah sikap kritis, di mana sikap kritis ini adalah salah satu tahapan yang penting. Pastinya pada setiap individu itu akan ada masanya berkembang sikap individu yang pada masa selanjutnya itu dia akan mempunyai sikap kritis ini. Makanya dasar-dasar permulaan perkembangan peserta didik itu yaitu sikap kritis. Yang kedua itu peran kematangan dan belajar, di mana peran kematangan belajar ini terkait dengan perkembangan peserta didik, baik dari hasil dan usahanya ataupun potensi setiap individu dalam perkembangan peserta didiknya. Yang ketiga itu mengikuti pola tertentu yang dapat diramalkan. Dalam konteks ini yaitu masih dicontohkan sebagai perkembangan motorik setiap individu. Yang keempat itu semua individu berbeda, pasti ya. Di setiap perkembangan pastinya setiap individu itu berbeda, baik dari segi fisiknya, sikapnya, atau kejiwaannya. Misalnya contohnya kecepatan berpikir individu pasti berbeda, ada yang lambat ataupun ada yang cepat.
Yang kelima itu setiap perkembangan mempunyai perilaku karakteristik. Di sini contohnya setiap tahapannya, misalnya bayi itu akan ada tahapnya ke berjalan atau merangkak gitu. Kemudian ada juga perkembangan karakteristik itu ada anak pandai ataupun anak yang tidak kurang pandai. Di sini kan berarti karakteristiknya itu dipengaruhi oleh kecepatan kecerdasannya gitu. Ada yang penangkapannya lambat ataupun ada yang penangkapannya cepat. Yang keenam itu setiap tahap perkembangan mempunyai resiko, pasti ya. Karena setiap tahap itu mempunyai risiko, misalnya dari penyesuaian fisiknya, psikologisnya, ataupun dari sosial interaksinya. Kemudian yang ketujuh, perkembangan dibantu oleh rangsangan. Rangsangan itu kan dorongan. Perkembangan akan optimal atau akan bisa tercapai itu bisa dengan adanya rangsangan atau dorongan. Kemudian yang 8 itu, perkembangan dipengaruhi perubahan budaya atau bisa kita juga budaya, kebiasaan ataupun lingkungannya ya, itu sangat mempengaruhi perkembangan pada perkembangan peserta didik ini. Yang ke-9 itu harapan sosial pada setiap tahap perkembangan. Di sini biasanya itu ada orang tua itu kadang berharap tiap perkembangan peserta didik itu harus sama dengan anak-anak yang lainnya, karena misalnya perkembangannya itu kurang, biasanya dari orang tua atau masyarakat sendiri gelisah kenapa kok si peserta didik ini kayak ketertinggalan atas perkembangan tersebut. Baik, next. Nah, di sini yang selanjutnya itu teori-teori perkembangan. Ada 11 ya, lumayan banyak nih. Yang pertama yaitu secara singkatnya saja ya. Di sini ada yang pertama environmentalis, di mana teori ini menyatakan perkembangan itu ditentukan oleh lingkungan yang dikemukakan oleh filsuf Inggris yaitu John Locke, di mana beliau itu menjelaskan kalau individu itu memiliki temperamen yang berbeda, namun secara keseluruhan ya lingkunganlah yang membentuk kejiwaannya, seperti itu. Yang kedua itu naturalisme, di mana teori ini itu memandang bahwa kemampuan pengembangan anak itu berbeda-beda di tingkat pertumbuhannya. Nah, didukung oleh alamiahnya perkembangan anak tersebut. Kemudian yang ketiga etologis, di mana tingkah laku di sini konteksnya itu penyamaan dalam evolusi ya. Yang keempat itu ada komparatif dan organismik ya. Nah, di sini teori ini menyatakan bahwa perkembangan itu tidak sekadar mengacu kepada peningkatan pengukuran, tetapi perkembangan mencakup perubahan-perubahan di dalam strukturnya, di mana perlunya dipelajari aspek-aspek kejiwaan setiap individu. Kemudian ada yang kelima, perkembangan kognitif ya, di mana tahapan ini itu tahapan berpikir manusia yang sejalan dengan tahapannya masing-masing. Kemudian yang keenam, perkembangan moral, di mana teori ini dikemukakan oleh Lawrence. Dia berkata bahwa pada perkembangan ini itu dapat dikemukakan oleh perilaku di mana setiap individu itu perlu ada perkembangan moral. Dalam Islam sendiri mungkin bisa dihubungkan dengan akhlak. Nah, yang ketujuh itu ada pengondisian klasik. Nah, teori ini dikemukakan oleh Ivan Pavlov, yaitu menyatakan bahwa perkembangan manusia berasal dari prinsip stimulus dan respon. Yang kedelapan ada pengondisian operan, di mana dikemukakan oleh B.F. Skinner terkait perkembangan pengondisian ini adanya pengetahuan latihan yang disertai dengan reward dan punishment-nya. Yang kesembilan ada sosial historis, yang berpandangan merupakan proses belajar seorang anak itu adanya interaksi sosial, makanya di situ ada pengembangan kemampuan berpikir setiap individu. Yang ke-10 ada psiko dan sosial.
digagas oleh Erikson. Beliau menyatakan bahwa perkembangan terjadi sepanjang kehidupan manusia gitu, berfokus pada perkembangan kesuksesan dan kegagalan individu dalam menanggulangi sebuah konflik. Yang ke-11 itu ada humanistik, di mana kita tahu ya bahwa digagas oleh Abraham Maslow, di mana menurutnya itu pertumbuhan dan perkembangan manusia itu ditentukan oleh hakikat batin yang esensial dan biologis. Boleh next? Nah, di sini ada tahap-tahap perkembangan peserta didik. Nah, ada 10 tahap ya di sini. Yang pertama itu adalah periode pranatal. Nah, periode pranatal itu dimulai dari kapan? Dimulai dari prosesnya pembuahan sampai anak itu lahir. Kemudian ada masa bayi baru lahir. Nah, masa bayi baru lahir ini sejak kapan? Dimulai dari hari pertama bayi itu dilahirkan sampai dengan 2 minggu setelah kelahiran. Kemudian yang C, masa bayi. Nah, masa bayi itu dimulai dari usia setelah 2 minggu setelah kelahiran sampai usia 2 tahun, di mana akan mulai proses perkembangannya itu dari mulai belajar duduk, merangkak, berdiri, seperti itu ya. Kemudian yang D itu masa anak-anak awal. Nah, dimulai dari 2 tahun sampai 6 tahun. Di sini sudah dipandang sebagai anak-anak ya. Yang E itu masa anak-anak akhir. Dimulai dari umur 6 sampai 13 tahun. Di sini udah masuk SD kan pada tahap yang E ini. Kemudian yang F itu masa puber. Dimulai dari usia 14 tahun sampai 15 tahun. Nah, di sini biasanya juga awal-awal masuknya remaja gitu, masa remaja. Nah, yang selanjutnya itu kan masa remaja. Nah, masa remaja ini dimulai dari usia 15 tahun sampai 18 tahun. Itu mungkin peralihan, awal peralihan dari remaja ke dewasa dini. Nah, selanjutnya itu masa dewasa dini. Nah, dimulai dari kapan masa dewasa ini? Dimulai dari usia 18 tahun sampai 40 tahun. Nah, itu termasuknya dewasa dini. Yang selanjutnya ada dewasa madya. Dewasa madya ini dimulai dari usia 40 tahun sampai usia 60 tahun. Nah, yang terakhir masa usia lanjut atau lansia ya. Dimulai dari usia 60 tahun sampai akhir hayat. Boleh next? Nah, di sini akan disampaikan oleh rekan saya Naladia. Pembahasan berikutnya mengenai faktor-faktor perkembangan peserta didik. Para ahli memiliki pendapat yang berbeda mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik, di mana para ahli yang berasal dari aliran nativisme berpendapat bahwa perkembangan peserta didik itu dipengaruhi oleh unsur pembawaan sejak lahir. Sedangkan aliran empirisme berpendapat bahwa perkembangan peserta didik itu ialah dipengaruhi oleh lingkungan atau pendidikan. Dan terdapat aliran yang mengenai kedua pendapat tersebut, yaitu aliran konvergensi, yang dimana berpendapat bahwa perkembangan peserta didik itu dipengaruhi oleh kedua kekuatan tersebut. Nah, adapun faktor internal dan faktor eksternal, keduanya sebenarnya dapat mempengaruhi perkembangan peserta didik. Dengan penjelasan, jadi untuk faktor internal itu ada 3, yaitu bakat atau pembawaan, yang kedua sifat-sifat keturunan, dan yang ketiga dorongan dan naluri. Bakat atau pembawaan. Seorang anak itu dilahirkan dengan bakat sejak lahir, di mana setiap individu akan memiliki bakat yang berbeda-beda. Misalnya seorang anak yang dilahirkan dengan bakat seni, maka ia akan lebih mudah untuk melakukan perkembangan pada hal-hal yang terkait dengan seni. Kemudian faktor internal yang kedua itu sifat-sifat keturunan. Sifat keturunan ini tentunya didapat dari orang tua, baik berupa fisik maupun mental. Misalnya secara fisik mengenai berupa warna kulit, bentuk hidung, atau bentuk badan, atau penyakit yang diturunkan. Kemudian secara mental misalnya sifat-sifat marah, sifat penakut, sifat pendiam, dan lain sebagainya. Kemudian faktor internal yang ketiga yaitu dorongan atau naluri. Dorongan sendiri yaitu keinginan yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu, sedangkan naluri yaitu sifat yang
dapat ditimbulkan perbuatan yang menyampaikan pada tujuan tanpa dilalui oleh latihan. Nah, contoh dari naluri itu misalnya kita di jalan ketemu ular. Nah, kita otomatis secara naluri kita akan melarikan diri kan karena rasa takut. Nah, tingkah laku kita itu dilakukan tanpa adanya latihan terlebih dahulu. Kemudian faktor eksternal. Faktor eksternal ini berarti faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik yang berasal dari luar individu itu. Di antaranya pertama makanan. Makanan tentunya mempengaruhi perkembangan individu, terutama pada masa-masa anak-anak. Yang kedua, faktor iklim. Sifat-sifat iklim, alam, dan udara mempengaruhi sifat-sifat individu dan kemudian mempengaruhi perkembangan peserta didik. Misalnya seseorang yang tumbuh dan berkembang di daerah pantai tentunya memiliki karakter yang berbeda dengan seseorang yang tumbuh dan berkembang di daerah pegunungan. Kemudian faktor yang ketiga itu kebudayaan atau lingkungan. Latar belakang budaya menyebabkan seseorang yang hidup di desa itu hidupnya, keadaan jiwanya itu lebih tenang dibandingkan dengan seseorang yang hidup di kota di mana kehidupannya itu sudah dipengaruhi oleh budaya asing. Kemudian faktor yang keempat yaitu faktor ekonomi. Umumnya orang tua yang ekonominya itu lemah, rata-rata itu kurang memperhatikan kebutuhan anaknya, sehingga pertumbuhan dan perkembangan anak ini dapat terhambat. Kemudian selain itu masalah-masalah ekonomi dalam keluarga juga dapat menimbulkan tekanan jiwa pada peserta didik atau pada anak. Kemudian faktor eksternal yang kelima yaitu kedudukan anak dalam keluarga. Biasanya anak tunggal yang di dalam keluarganya cuma dia doang nih, perhatian orang tuanya fokus ke dia. Biasanya itu dia akan tumbuh sebagai anak yang manja karena perhatian orang tuanya itu hanya fokus dan tercurah pada anak tersebut. Lain dengan anak yang hidup dalam keluarga yang memiliki anak banyak atau memiliki saudara banyak, maka orang tuanya itu fokusnya akan terbagikan sehingga dia akan hidup lebih mandiri. Umumnya seperti itu. Nah, selanjutnya aspek-aspek perkembangan peserta didik. Ya, selanjutnya aspek-aspek perkembangan peserta didik. Nah, pada bagian ini akan menjelaskan hal-hal apa saja yang dapat berkembang dari peserta didik. Yang pertama ada perkembangan fisik. Pertumbuhan dan perkembangan fisik itu dimulai sejak manusia lahir hingga usia lanjut. Nah, hal-hal ini, perkembangan fisik ini dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Maksudnya, seseorang yang memiliki gen yang sama atau berasal dari keturunan yang sama belum tentu memiliki perkembangan fisik yang sama. Begitu pula seseorang yang hidup dalam lingkungan yang sama nih, belum tentu juga memiliki perkembangan fisik yang sama. Contoh dari perkembangan fisik pada anak misalnya mampu merangkak, kemudian mampu berjalan, sedangkan pada remaja perkembangan fisik ini ditandai oleh masa pubertas, yaitu seperti perkembangan pada baik perkembangan pada hormon maupun perkembangan pada fisiknya. Kemudian aspek yang kedua itu perkembangan kognitif. Kognitif ini dapat diartikan sebagai kemampuan berpikir pada manusia. Nah, dalam Islam dijelaskan bahwa manusia ini dilahirkan itu tidak mengetahui apapun, tetapi Allah membekalinya dengan kemampuan penginderaan dan hati untuk mendapatkan pengetahuan. Hal ini tentunya sejalan dengan konsep kognitif, di mana penjelasan ini dapat ditemui dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 78. Nah, dalam ayat ini berarti perkembangan kognitif itu pengembangan kognitif peserta didik ini berkembang secara bertahap. Nah, perkembangan kognitif pada anak yaitu misalnya seorang anak mampu mengurutkan benda berdasarkan ukurannya dari yang kecil hingga yang besar. Kemudian seorang anak mampu melakukan operasi hitung penjumlahan atau pengurangan. Kemudian semakin dewasa perkembangan kognitifnya ini akan lebih kompleks,
Misalkan seperti mulai memikirkan masa depan, kemudian kemampuan untuk memecahkan suatu masalah, dan lainnya. Kemudian aspek yang ketiga itu perkembangan sosial. Perkembangan sosial ini merupakan proses belajar yang untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, serta meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan kerjasama. Kemampuan sosial ini tidak begitu saja ada sejak kita lahir, tetapi akan diperoleh dari berbagai pengalaman seorang anak bergaul di lingkungannya. Perkembangan sosial ini dapat berupa seperti berselisih di antara teman, kemudian mulai adanya persaingan seperti keinginan untuk unggul di antara teman yang lain, kemudian melakukan sesuatu pekerjaan dalam satu tim, dan simpati terhadap orang-orang di lingkungan sekitar. Kemudian aspek yang keempat yaitu perkembangan emosi. Emosi ini dapat diartikan sebagai perasaan yang melibatkan pikiran, perubahan fisiologis, dan ekspresi pada sebuah perilaku. Seiring bertambahnya usia, seorang anak akan mampu menentukan emosi mana yang seharusnya ditumbuhkan atau ditunjukkan, dan emosi mana yang seharusnya disembunyikan. Kemudian aspek yang kelima, perkembangan moral. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengetahui baik dan buruknya suatu perubahan, kesadaran, dan kebiasaan untuk melakukan perbuatan baik. Moral ini juga berkembang sesuai dengan usia anak. Misalnya, semakin dewasa, dia akan semakin mengerti cara menjaga lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya, kemudian mulai membantu pekerjaan orang tua di rumah, dan saling tolong-menolong antar teman. Kemudian, aspek yang terakhir yaitu perkembangan agama. Perkembangan agama ini berjalan sesuai dengan perkembangan aspek lainnya. Pada anak, pertama kali anak mengenal agama atau Tuhan yaitu melalui ucapan dan perilaku orang lain. Jadi, perkembangannya ini hanya berupa peniruan dan kemudian akan terjadi pembiasaan. Nah, sedangkan pada remaja, perkembangan agamanya ini bukan lagi tentang peniruan, melainkan sudah menjadi identitas bagi remaja. Semakin dewasa, seorang itu akan menentukan dia mau taat atau enggak taat sama agama. Seperti itu. Kemudian, pembahasan berikutnya mengenai tugas-tugas perkembangan fase peserta didik. Jadi pada setiap fase, seseorang itu memiliki tugas-tugas perkembangan. Nah, hal ini akan menunjukkan apakah perkembangan peserta didik ini lambat atau tidak. Ditunjukkan dengan berhasil atau tidaknya peserta didik tersebut menjalankan tugas-tugas tersebut. Adapun pada fase bayi atau fase balita, yaitu tugas-tugasnya berupa berjalan, kemudian mengambil makanan, berbicara, mengetahui jenis kelamin. Selanjutnya, tugas-tugas pada perkembangan masa anak-anak diantaranya keterampilan fisik seperti menendang, kemudian melempar, menangkap. Tugas lainnya yaitu pengembangan sikap yang menyeluruh terhadap diri sendiri, seperti mulai menjaga kebersihan, menjaga keselamatan dirinya. Kemudian tugas berikutnya, belajar berkawan dengan teman sebaya. Selanjutnya, tugas-tugas pada masa remaja, diantaranya mampu menjalin hubungan dengan teman sebaya, memiliki kemandirian sosial dari orang tua dan orang dewasa lainnya, memiliki perasaan mampu berdiri sendiri dalam bidang ekonomi, kemudian memiliki keterampilan intelektual untuk hidup dalam masyarakat, dan memiliki kemampuan sosial seperti yang diharapkan masyarakat. Selanjutnya, tugas-tugas pada masa dewasa muda. Pada fase ini, seseorang memiliki tugas perkembangan berupa memiliki pasangan hidup, mulai hidup berkeluarga, mengelola rumah tangga, memulai kegiatan pekerjaan, bertanggung jawab sebagai masyarakat dan warga negara, kemudian mulai menemukan persahabatan dalam kelompok sosial. Selanjutnya, tugas-tugas perkembangan pada masa dewasa, diantaranya memiliki tanggung jawab sosial dan kenegaraan sebagai orang dewasa, mengembangkan dan memelihara standar kehidupan ekonomi, membimbing anak atau remaja agar hidup menjadi orang dewasa, kemudian mengembangkan kegiatan-kegiatan di waktu senggang sebagai orang dewasa, dan menerima atau menyesuaikan diri untuk terhadap perubahan fisik sebagai seorang setengah baya. Dan yang terakhir, tugas-tugas perkembangan pada masa usia lanjut. Tugas-tugasnya yaitu
menyesuaikan diri dengan kondisi fisik dan kesehatan yang semakin menurun, menyesuaikan diri dengan kematian dari pasangan hidup, membina hubungan dengan sesama usia lanjut, memelihara kondisi kesehatan, dan mempersiapkan kematian. Yang terakhir ada kesimpulan. Jadi pengembangan adalah perubahan-perubahan yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya dan kematangannya yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Sedangkan pengertian peserta didik adalah individu yang terlibat dalam aktivitas pendidikan. Dengan demikian, perkembangan peserta didik dapat diartikan sebagai perubahan siswa atau seorang murid menuju tingkat kedewasaan yang secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Perkembangan peserta didik ini memiliki tahapan dari lahir hingga usia lanjut. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Adapun pengembangan peserta didik ini dapat berupa perkembangan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan sosial, perkembangan emosi, perkembangan moral, dan agama. Peserta didik memiliki tugas-tugas perkembangan pada setiap fase yang menjadi patokan dalam kecepatan perkembangan peserta didik. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Presentasi yang sangat bagus sekali dari kelompok 9. Kita beri aplaus dulu. Oke, selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab. Ini sesi yang sangat krusial bagi para presentator. Untuk teman-teman semua, apabila yang ingin ditanyakan, silakan untuk raise hand. Ada yang ingin bertanya? Oh, cukup bagus sekali, tidak ada yang bertanya. Jadi langsung tutup aja, bagaimana nih Pak? Ya, kita akhiri sampai sini dulu. Miftah biasanya nanya, Miftah. Ya, Nim. Alisa, Bintang, biasanya pada nanya tuh. Ayo bertanya, itu sepertinya Siti Fazlia sudah menunggu sekali. Fajrio udah menunggu untuk ditanya tuh. Nah, Pengen iya. banget ditanyaan. Enggak Pak Mod. Aku maunya enggak ada yang nanya aja. Hans biasanya nanya, Hans. Ayo, yang tidak biasa bertanya, sangat dianjurkan untuk bertanya. Sebelum sesat di jalan, ya. Tanya di sini dulu. Nah, ada yang raise hand. Oke, untuk Hans. Oke, silakan Hans. Oke, ini sebenarnya saya kira ini itu saya ini ingin membahas tentang quarter life crisis sama midlife crisis. Itu kan kalau quarter itu kan kayak gangguan kecemasan gitu ya, orang-orang kayak cemas segala macam, hampa, kosong gitu ya. Dan itu biasanya terjadi di usia 18 sampai 20 tahun. Nah, itu kira-kira itu bisa nggak sih masuk ke peralihan antara periode tadi dijelasannya periode dewasa dini sama periode remaja itu sih, sama yang midlife crisis gitu. Itu kalau midlife crisis kan dia rentang usianya dari 35 sampai 40 tahun. Nah, itu kira-kira bisa nggak sih dikatakan sebagai peralihannya? Oh iya lupa. Ini tadi menanyakan tentang materi periode-periode perkembangan. Oke, itu aja. Terima kasih. Oke, Hans, terima kasih. Tadi pertanyaan mengenai quarter life crisis, after life crisis, sama satu lagi apa tadi? Kecepatan. Midlife crisis. Bukan after. Kalau afterlife mah akhirat atau Nggak tahu Pak, kedengerannya gitu Pak. Ya itu antara 3 itu ya. Untuk presentator, apakah mau langsung dijawab? Apa mau menunggu pertanyaan selanjutnya? Oke, sepertinya kita nunggu dulu ya, demi presentator untuk mencari jawaban agar jawabannya sesuai dengan harapan kita semua. Oke, untuk yang lainnya silakan, ada yang bertanya. Bintang tuh. Oke, Dharma Bintang. Ayo kepada AA Bintang dipersilakan. Sudah ada cahaya ilahi tuh Bintang juga. Ya,
izin bertanya ya kepada pemakannya. Di sini kan pada tahap berapa ya tadi? Intinya waktu di masa, kalau di waktu sekolahnya itu tingkat sekolah menengah pertama itu SMP sederajat. Nah itu kan si peserta didik itu kan cenderung kayak lagi di masa pemberontak gitu. Paham nggak maksudnya gimana? Kayak di masa pemberontak itu kayak dia pengen menang sendiri, pengen maunya dia sendiri gitu. Kayak ya suka-suka dia lah gitu. Pada saat usia-usia SMP gitu kan biasanya kayak gitu tuh seluruh peserta didik. Nah, pertanyaannya itu gimana ya cara atau cara seorang pendidik ya menjalankan tugasnya itu, menjalankan perannya itu dalam apa ya, mengawasi biar si peserta didiknya itu enggak kacau ke depannya gitu, enggak sesat ke depannya pada saat masa pemberontak itu sama saya SMP. Oke, terima kasih. Saya ulang pertanyaannya itu, bagaimana seorang pendidik dalam mengawasi dan mengatur siswa dengan tingkat pertama, yaitu khususnya di SMP, seperti itu. Oke, selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya sebelum dijawab oleh presentator? Fahmi tuh biasanya nanya, Fahmi tuh Alia tuh. Izin bertanya, kan tadi dijelasin ya kalau misalnya tahap ada tahap remaja sama tahap dewasa dini ya. Nah, tahap remaja itu kan 15 sampai 18 tahun. Nah, terus tahap dewasa dini 18 sampai 40 tahun ya. Terus, nah kalau misalnya kan suka ada tuh ya orang kayak sebutannya dewasa sebelum usianya gitu. Itu masuknya jadi dewasa atau remaja gitu? Oke, jadi pertanyaannya ada istilah yang namanya dewasa di masa muda gitu. Jadi mungkin dari mukanya juga udah kelihatan dewasa seperti Bintang ya. Oke, seperti itu untuk pemateri. Bagaimana? Apakah sudah bisa untuk menjawab pertanyaan? Ya bisa ya. Mungkin beberapa dulu yang dijawab. Boleh moderator dijawab. Oke, persilakan. Jangan saya yang menjawab dong, presentator yang menjawab. Iya. Oke, dipersilakan. Mungkin jawab ke pertanyaan Bintang dulu, nanti gampang disambung, dijawab oleh Nala dan mungkin ditambahkan oleh pemateri lainnya atau yang lain juga ya boleh. Tadi boleh diulang nggak pertanyaan Bintang tuh kalau nggak salah apa sih? Bagaimana cara? Bagaimana seorang pendidik dalam mengawasi, mengatur kelakuan siswa tingkat SMP? Maksudnya kelakuan di mana dia itu sangat masa-masa untuk mencari jati diri, mencari pengalaman lah, seperti itu. Seperti Bintang mungkin udah berpengalaman tawuran ya. Seperti itu. Masa pemberontakan dari kata Bintang. Nah, yaitu Pak, kayak tawuran gitu ya. Baik, mungkin ini dari pandangan saya dan apa yang telah disampaikan tadi ya di pemaparan, mungkin masuknya ke aspek-aspek perkembangan ya. Di sini kan dalam tahap remaja ya, memang sih pola pikirnya itu kalau bahasa kita itu masih labil gitu ya, baik emosionalnya ataupun apanya gitu. Nah, di sini juga berarti ada beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh pembimbing atau pengajar gitu. Bisa dilihat dari perkembangan kognitifnya, sosialnya, moral, atau tadi apa lagi ya? Bentar. Agama. Moral dan emosi gitu ya. Maksudnya dari remaja itu kan harus diarahkan moral, misalnya dari perkembangan moral contohnya ya. Di sini si peserta didik itu dapat diarahkan oleh pengajar itu mana perilaku yang baik atau enggak. Maksudnya adanya suatu kebiasaan atau penerapan bagi si siswanya ini mana sih perilaku yang baik atau tidak gitu ya. Jadi bisa dipertimbangkan atau diarahkan oleh pembimbing ke peserta didiknya untuk menanggulangi masalah yang seperti ini.
Kemudian baik juga ada di perkembangan sosialnya, maksudnya baik di lingkungan ataupun penyesuaian pada teman-temannya ya. Maksudnya di sini kan berpengaruh pula ya interaksi teman-temannya. Apakah teman-teman juga menunjukkan sifat yang seperti itu, maksudnya perbuatan atau perilaku yang buruk kan bisa dari situ. Jadi menurut saya gitu, sebagai pengajar itu harus memperhatikan perkembangan setiap peserta didiknya dan mengarahkan kepada sisi moral atau sosialnya. Maksudnya diarahkan bahwa perilaku yang seperti ini itu baiknya seperti apa. Jadi kan harus disesuaikan dengan tahapnya pula kan, baik pada masa remaja ataupun masa lanjut gitu. Yang seharusnya dilakukan oleh pada masa remaja yang sedang apa ya, kayak labil-labilnya dalam mengontrol emosi itu kan berarti harus ada arahan moral dari pengajar ini gitu. Menurut saya seperti itu. Barangkali boleh ditambahkan oleh Nala atau teman-teman yang lainnya. Oke, itu jawaban dari Siti Fazlia. Nah, sekarang nih mungkin ada Alisa yang ingin menambahkan, dipersilakan. Ya, izin menambahkan dari pernyataannya Iya, sebenarnya itu udah kompleks ya. Nah, di sini Alisa mungkin ingin menambahkan dari pemikiran Alisa. Dari pernyataannya, dari pertanyaannya Bintang tuh sebenarnya kalau diimplikasikan ke sekolah atau pendidikan itu masuk ke ranah BK ya, yang dimana sebenarnya sebelum kita mengetahui nih kemampuan intelektual dari seorang individu itu kenapa sih gitu. Nah, sebaiknya pendidik ini terlebih dahulu memahami faktor dari yang mempengaruhi perkembangannya. Jadi bukan untuk kayak kadang si siswanya ini tuh brutal atau emosionalnya tuh nggak bisa ditanganin karena ada sebabnya gitu. Yang dimana rata-rata dari seorang pendidik ini lebih menerima atau menilai peserta didik ini secara negatif gitu. Kekurangannya selalu diungkit-ungkit kayak misal telat ngumpul tugas atau dianya suka bolos gitu. Jadi seolah-olah si peserta didik ini tuh udah negatif terus. Padahal sebagai seorang pendidik ini seharusnya kita dapat menerima nih si peserta didik ini secara positif dengan segala kekurangan dan kelebihan secara individu ya. Terus yang kedua mungkin kita juga seharusnya menciptakan suasana di mana peserta didik ini tidak merasa terlalu dinilai gitu dengan orang lain. Kan kadang siswa ini merasa kayak brutal atau nggak nyaman di sekolah tuh karena kita suka dibanding-bandingin gitu. Tuh kayak kelas ini atau tuh kayak dia nggak kayak kamu gitu. Mungkin itu juga penyebabnya. Terus yang ketiga mungkin diberikan pengertian atau pengarahan di mana peserta didik ini lebih memahami bahwa di sekolah itu enggak seolah-olah kamu di penjara suci loh gitu. Kan ada orang yang menganggap bahwa duh, ini sekolah membosankan gitu, yang tanda kutip enggak menyenangkan gitu. Terus mungkin yang terakhir juga dari pandangan Alisa ini memberikan pengertian suasana psikologis gitu. Kan ada tuh biasanya di sekolah kita BK itu suka ngasih pengarahan seminggu sekali ya. Satu kelas itu ada nggak yang mau datang gitu, konsul ibaratnya gitu. Agar mungkin psikologis peserta didik ini bisa terbuka gitu pikiran-pikirannya. Sebenarnya saya tuh kayak gini karena ini loh Bu gitu. Jadi nggak seolah-olah kita ngejudge bahwa si anak ini tuh udah negatif terus. Mungkin itu sih solusinya bagi peserta didik. Pengimplikasian di sekolah. Gitu. Oke, terima kasih Alisa atas tambahannya. Bagaimana AA Bintang? Iya, cukup sih untuk jawabannya. Terus juga tadi saya bilangnya masa pemberontak ya. Mungkin kalau kayak di film-film atau kayak apa namanya pengalaman waktu saya SMP dulu kan banyak tuh teman-teman saya dulu yang kayak minggat terus di sekolah gitu kan, terus kayak selalu melanggar aturan lah kayak preman gitu. Nah gitu kayak Crow Zero tapi masih SMP pakai anime apa tuh yang manusia terkuat. Oh, itu Bobo Boy.
Nah, itu Pak. Nah, jadi masa pemberontak tuh kayak gitu. Jadi kayak dia tuh padahal masih apa ya, masih tak puber kan. Tapi udah kayak sok-sokan dewasa gitu. Padahal dia belum tahu apa-apa tentang dunia kayak gitu. Nah, jadi mungkin jawabannya juga udah lumayan cukup jelas ya. Terima kasih kepada Siti Fajria dan Alisa. Oke, terima kasih juga kepada bidang sudah mau bertanya. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya, presentator apakah bersedia untuk menjawab? Ya, baik. Oke, Izin silakan. menjawab pertanyaan dari Alia tadi mengenai tua sebelum waktunya, intinya gitu ya. Bukan tua, dewasa tadi bilang. Iya, dewasa. Jadi seperti yang dijelaskan ya, kalau perkembangan itu memiliki kecepatan yang berbeda-beda gitu. Jadi kecepatan perkembangan ini juga nggak selalu ditentukan sama umurnya. Nggak berarti masa kanak-kanak perkembangannya harus dibatasi sampai segini. Masa remaja perkembangannya harus dibatasi di tahap ini. Gitu nggak kayak gitu. Jadi setiap individu itu kan pastinya memiliki gen yang berbeda, terus kemudian hidup di dalam lingkungan yang berbeda, sehingga perkembangannya juga berbeda. Faktor internal dan eksternal ini akan saling berkesinambungan terhadap peserta didik, sehingga mempengaruhi pola kecepatan perkembangannya itu. Jadi setiap peserta didik ini akan memiliki kecepatan yang berbeda. Bisa aja seorang anak yang masih kecil gitu perkembangannya lebih cepat gitu, jadi disebut dewasa sebelum waktunya kayak gitu, kurang lebih begitu kan. Jadi intinya kecepatan peserta didik ini tidak ditentukan oleh usia, tapi seperti yang sudah dijelaskan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Jadi kecepatan ini tergantung terhadap faktor internal dan eksternal yang diterima oleh peserta didik ini. Seperti itu. Oke, seperti itu jawabannya Alia Orkins. Bagaimana menurut Alia Orkins? Apakah ada yang kurang? Udah. Berarti ini ya, kalau misalnya usianya masih remaja, jadi bisa dikatakan udah dewasa gitu. Walaupun jadi ya itu dia. Tadi kan Alia bilang ada anak yang dewasa sebelum waktunya, ada juga orang dewasa yang masih kekanak-kanakan. Jadi apakah remaja ini disebut remaja atau remaja ini disebut kekanakan atau disebut dewasa, itu tergantung pada perkembangannya gitu. Nah, perkembangan ini ditentukan lagi oleh faktor internal dan eksternal. Jadi nggak bisa kita samain. Dia remaja, tapi bisa aja dia dinilai dewasa oleh orang lain karena perkembangan dia gitu. Oke, itu sedikit tambahan dari Nala yang tadi. Oke, selanjutnya nih ada tambahan nih dari Hulwa Habibah. Oke, untuk Hulwa Habibah dipersilakan untuk on mic. Ya, mau nambahin tadi penjelasan dari Nala, sebenarnya setuju. Nah, jadi remaja ini usianya disebutnya remaja, tapi pemikirannya disebutnya dewasa. Kenapa dia bisa berpikiran dewasa sebelum waktunya? Mungkin karena keadaan yang dia alami, masalah-masalah yang dia udah alami sebelum waktu, atau kayak remaja-remaja yang lain tuh nggak mengalami masa ini. Jadi remaja yang lain tuh pemikirannya belum cukup dewasa seperti remaja yang ini yang udah mengalami keadaan yang menuntutnya untuk berpikir dewasa gitu. Oke, seperti itu ya tambahan dari Hulwa Habibah. Bagaimana Alia? ya sudah terjawab. Terima kasih. Oke, jadi di sini mungkin ada sedikit yang keliru ya bagi teman-teman semua. Kata dewasa yang dimaksud itu bukan dari segi ya pola itunya ya gitu. Bagi orang yang bagi paham yang pasti paham lah. Oke, selanjutnya nih untuk pertanyaan yang ketiga mengenai life crisis gitu kan yang diutarakan oleh Hans. Nah, ada yang dari presentator apakah sudah bersedia untuk menjawab? Moderator boleh nggak sih disimpelin lagi tuh pertanyaan? Soalnya jujur aja kurang ngerti sih.
Coba. Oke. Hans boleh diutarin lagi nggak? Tadi nggak sempat Oke. nyatet. Ternyata Quarter, moderatornya juga sama. Nggak Ribet ngerti ya saya ngomong. juga. iya maksudnya quarter life crisis. Saya juga belum nyatet dari itu sih. Oke. Jadi yang Anda tanyain itu baca ya, ada fenomena namanya itu quarter life crisis. Itu terjadi antara usia 18 sampai 20 tahun, ya hampir umur 20-an lah. Jadi di Mungkin fenomena sampai itu 25 ya. oh 25 ya, Namanya Pak. juga quarter. Oh ya, oke. Oke, terima kasih, Pak. Oke, jadi itu kayak kecemasan terhadap seseorang, terus perasaan kayak nentuin masa depan mau ngapain gitu, pokoknya terasa hampa atau kosong gitu. Nah itu kira-kira berdasarkan tadi yang udah dijabarkan sama pemateri itu kan ada namanya periode remaja sama periode dewasa dini. Nah itu kira-kira bisa nggak sih di quarter life crisis itu dimasukkan jadi ke periode peralihan antara periode remaja sama periode dewasa dini itu. Nah, sama juga sama kayak midlife crisis. Nah, midlife crisis ini kan berarti kalau di berdasarkan materi yang disampaikan berarti antara periode dewasa dini sama dewasa madya. Itu kan terjadi antara rentang usia 35 sampai 40 tahun ya, Pak, kalau nggak salah, Pak. Ya, segitu. 40 Nah, iya. tahun. Nah, itu kira-kira bisa nggak disebut sebagai periode peralihan antara dewasa dini ke dewasa madya itu? Oke, seperti itu. Siti Fajriah gimana? Nala juga. Oke, jadi kalau disimpulkan itu Hans itu apakah quarter life crisis itu bisa dikatakan sebagai periode peralihan antara remaja ke periode dewasa dini, dan apakah midlife crisis itu bisa dikatakan sebagai periode yang memiliki usia 35 sampai 40 tahun, seperti itu. Bagaimana presentator? Ya, mungkin ini apa ya, menjawab secara singkatnya aja ya, soalnya belum Hal terlalu. apa? Nanti saya tambahin Fajri ya. Atau tuh ditambahin juga sama Bintang. Iya, baik Pak. Ini maksudnya gitu. Ya, jadi mungkin dari pemateri sendiri tadi ya, antara saya dan Nala itu bahwa yang ditanyakan oleh Hans itu yang tadi baik dari masa remaja itu bisa enggak peralihan ke dewasa dini, dan dewasa dini itu bisa peralihan ke dewasa remaja, itu sebenarnya misalnya pencakupannya dilihat dari jangkauan atau rentangan itu masuk ya sebagai peralihan, cuma untuk lengkapnya itu bisa ditambahkan oleh yang lainnya. Terima kasih. Boleh tadi siapa? Bintang menambahkan. Oke, Bintang, silakan. Ini pendapat saya sendiri aja sih. Untuk quarter life crisis sama midlife crisis itu kalau dari menurut saya sendiri bukan kayak suatu periode gitu, jadi suatu fenomena gitu. Mungkin yang tidak semua orang mengalaminya gitu. Mungkin ada orang yang di sekitar umur yang termasuk dari quarter life crisis itu dia tidak mengalami itu. Dia kayak ya lancar-lancar aja gitu hidupnya, kayak nggak pusing-pusing mikirin gimana mau ke depannya gitu. Termasuk juga kayak ke yang midlife crisis tadi. Jadi dua hal tersebut merupakan fenomena gitu, bukan termasuk dalam periode yang dari perkembangan tadi. Mungkin dari saya seperti itu, Pak. Oke, jadi menurut Bintang itu life crisis yang dimaksud oleh Hans itu sebuah fenomena kecemasan. Ya, yang dimana itu mungkin memiliki langsung aja ya. seperti itu. Oke, langsung. Betul sekali ya. Langsung aja ya, Saiful, saya ini biar karena mungkin Fajria sama Nalanya juga kurang informasi ya mengenai hal tersebut ya. Jadi memang betul banget tuh yang dikatakan oleh Bintang ya, bahwa yang namanya quarter life crisis sama midlife crisis ini dia itu bukan sebuah fase ya, tapi lebih ke fenomena karena dia tidak dialami oleh semua orang. Apa sih quarter life crisis sama midlife crisis itu? Sebenarnya ya karena itu tadi betul ya, karena Bintang. Jadi Bintang itu sebenarnya udah betul. Kecemasan merasa hidupnya nggak sama gitu ya achievementnya dengan orang lain.
nggak tahu ke depannya mau ngapain kayak gitu ya. Jadi itu lebih ke fenomena karena ya ada beberapa penyebabnya ya. Penyebabnya sebenarnya sih kalau kamu tanya ke orang-orang zaman dulu ya, generasi sebelum kita gitu. Kalau saya sih millennials, mungkin kalau kamu mungkin Gen Z ya masuknya, nggak tahu sih. Kalau kita tanya ke generasi sebelum kita gitu, generasi X gitu ya, atau boomer, kita bilangnya boomer, itu mungkin nggak terlalu ya yang namanya quarter life crisis tuh. Kenapa coba? Tahu nggak apa yang ngebedain zaman sekarang sama zaman dulu? Ada yang punya ide nggak apa? Teknologi. Nah ya betul, sosial media ya. Nah sosial media, jadi salah satu penyebab utama dari quarter life crisis itu kan membandingkan diri dengan orang lain. Kalau lihat Instagram orang lain, liburan kemana gitu, udah achievementnya apa gitu. Sementara kalau kamu gini-gini aja, rebahan di rumah, nggak ada produktivitas gitu, Sabtu Minggu di rumah aja, nggak ngapa-ngapain deh itu ya. Itu mungkin kalau kamu sekarang sih sebenarnya nggak terlalu ya. Nanti mungkin kalau sudah lulus S1 ya, karena quarter life crisis itu umur 25 sih sebetulnya, makanya disebut quarter. Eh, apa ya di umur 25 itu kamu bakal merasa mungkin ya nanti, mungkin nggak semua orang bakal merasa itu, karena udah lulus S1 ya, udah kerja mungkin, tapi kerjanya juga kerja yang nggak sesuai dengan keinginan gitu ya. Mungkin nanti juga kamu akan ngerasain, karena kalau saya sendiri terus terang mungkin saya juga merasakan gitu. Mungkin nanti kerjanya nggak sesuai keinginan, kemudian ngebandingin dengan orang lain. Ya itu, karena itu tadi, karena membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Jadi merasa insecure, betul ya, tadi ada yang bilang merasa insecure. Nah, tapi apakah semua orang harus melalui fase itu nggak? Mungkin enggak ya, orang yang tinggalnya mohon maaf, mungkin tinggalnya di kampung gitu ya, di pedalaman gitu, yang dari umur 18-19 dia nggak kuliah langsung kerja aja, mungkin nggak mengalami itu yang namanya quarter life crisis. Karena dia kan, ya udah, hidup itu adalah bekerja gitu kan ya, dia langsung aja kerja gitu, mungkin jadi apa bekerja bangunan atau apa gitu kan, dia mana ada waktu untuk memikirkan hal yang begitu-begitu ya. Karena quarter life crisis itu kan selain penyebabnya, selain karena membandingkan diri dengan orang lain, dua itu adalah kurang ini aja, terlalu banyak mikir daripada bertindak gitu ya. Sementara kalau orang-orang yang tinggalnya memang di pedalaman gitu ya, atau di pinggiran, mungkin dia lebih banyak bertindak gitu daripada mikirin orang lain. Kan dia ngapain scroll Instagram orang lain kan ya, nggak kayak kita kan. Kalau kita mah ngeliatin Instagram orang gitu kan ya, jadinya insecure, ngeliatin ini jadinya insecure. Kalau orang-orang yang mungkin yang di pinggiran gitu kan, mungkin ya udah kerja aja gitu ya. Itu ya overthinking ya, betul, jadinya overthinking. Mungkin itu ya, siapa tadi, Hans ya. Jadi itu memang itu dialami oleh banyak orang, tapi nggak semua orang. Artinya itu fenomena aja, betul kata Bintang itu tadi ya. Terus ada lagi nggak pertanyaan yang masih tersisa, Saiful? Sudah habis, Pak. 3 pertanyaan tadi sudah dilibas. Oke, ini mau langsung ke kesimpulan sama Bapak apa mau 1 pertanyaan lagi, Pak? Kira-kira. Mungkin kalau masih ada yang ingin ditanyain, atau sekalian aja ya disimpulkan dulu, baru nanti terakhir kalau ada yang masih mau mengganjal gitu. Karena sepertinya hari ini nggak terlalu banyak yang bertanya. Saya sih curiganya habis ini ada mata kuliah lain yang kamu ada tugas tertentu yang belum dikerjain, jadi nggak terlalu. Ya, Pak, Iya apa enggak nih? sekali. Betul sekali iya, ada, iya. Pak. Karena Tugasnya saya sangat berat curiganya sekali. gitu. Karena biasanya aktif ya, kalau sekarang kurang terlalu. Either presentasi Fajriahnya udah bagus banget sampai ngerti banget, atau memang kaliannya konsentrasinya sedang terbelah gitu, nggak tahu yang mana. Oke, langsung aja ya. Banyak pikiran atau overthinking nggak, Lisa? Ya, kita kan bicara mengenai perkembangan peserta didik. Nanya info loker. Kuliahnya aja dulu beresin ya. Jangan dulu mikirin loker. Kebanyakan tugas, jadi kepikiran. Tugas itu dikerjakan ya, jangan dipikirin. Oke, kita kan bicara mengenai perkembangan peserta didik. Nah, sebelum kita bicara perkembangan
peserta didik secara umum gitu ya, kita bedakan dulu, sama nggak yang namanya perkembangan dengan pertumbuhan? Beda, Pak. Beda. Kalau pertumbuhan apa? Pertumbuhan itu lebih Berat. fisik gitu, Pak. Ya, jadi kalau yang namanya pertumbuhan itu secara kuantitatif ya, secara kuantitatif. Jadi karena ukurannya yang tadinya kecil jadi besar, yang tadinya ringan jadi tadi apa kata Alisa, berat gitu ya. Yang begitu ya. Nah, sedangkan kalau yang namanya perkembangan itu gimana? Sifatnya lebih ke kualitatif ya. Jadi yang namanya perkembangan itu lebih ke kualitatif. Nah, artinya apa? Artinya kalau yang namanya pertumbuhan itu faktornya lebih ke faktor di dalam dirinya aja ya, di dalam dirinya aja. Jadi nggak ada hubungannya dengan lingkungan gitu kalau yang namanya pertumbuhan. Ya mungkin ada sih sebetulnya orang yang kurang gizi ya itu termasuk pertumbuhannya di faktor ada faktor dari lingkungannya, tapi kan itu khusus apa, nggak semua orang seperti itu. Jadi kan kalau yang namanya perkembangan itu dipengaruhinya oleh dua ya, selain kematangan dari fungsi-fungsi biologisnya, juga dipengaruhi oleh lingkungannya ya, dipengaruhi oleh belajar gitu ya. Itu yang membedakan antara pertumbuhan dengan perkembangan. Nah, apa aja faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan peserta didik? Ada yang bisa tadi sebenarnya udah ya sama Fajri ya. Ada apa aja tuh? Ada beberapa teori ya. Ada teori apa aja tuh? Ada teori empirisme, ada teori apa lagi? Nativisme. Kalau empirisme apa? Empirisme itu bahwa seorang anak itu lahir gimana? Seorang anak itu lahir ibaratnya itu kayak gelas kosong gitu ya, atau kayak kertas kosong gitu, kayak kertas kosong, dan pembelajar apa? Dan dia itu diisi oleh lingkungannya gitu, diisi oleh pengalamannya, pengalaman yang empiris. Makanya itu disebut dengan empirisme. Tokohnya adalah filsuf ya, John Locke ya. Kemudian ada juga teori mengenai nativisme. Nativisme itu bahwa perkembangan peserta didik itu dia dipengaruhi sebagian besar itu karena memang pembawaannya ya, pembawaan dari dalam dirinya yang mana dia diwariskan dari orang tuanya mungkin gitu ya. Itu namanya adalah nativisme. Nah, tapi ada juga yang menggabungkan antara nativisme dengan empirisme. Apa tuh? Tahu nggak? Jadi yang menggabungkan antara empirisme dengan nativisme itu bahwa perkembangan peserta didik campuranisme. Ya betul, es campur ya. Bahwa peserta didik itu gabungan antara perkembangan peserta didik itu gabungan antara bawaan, faktor bawaan, dan juga faktor pembelajaran. Ya, itu disebut dengan disebut dengan teori konvergenisme ya. Tokohnya adalah William Stern. Nah, apa sih tujuan dari mempelajari atau kenapa kita penting untuk mempelajari perkembangan peserta didik? Ada yang tahu nggak? Kenapa penting? Kenapa harus tahu perkembangan peserta didik? Belajar mah belajar gitu. Kenapa harus tahu perkembangan peserta didiknya gimana? Ada yang bisa memberi ide? Biar ini Pak, biar pembelajaran di kelas itu lebih cocok sama siswanya gimana. Kan beda tuh pembelajaran waktu TK, SD, SMP, SMA. Ya, betul ya. Jadi itu betul. Jadi kita bisa mengetahui cara yang terbaik ya untuk setiap fase. Dan terutama begini, mengetahui ekspektasi yang benar dalam setiap perkembangan peserta didik ya. Jangan kita mengekspektasikan seperti teori perkembangan kognitif. Ada apa aja tuh teori perkembangan kognitifnya biasa? Ada apa aja tuh? Ada praoperasional, ada apa lagi? Ada sensori motor, ada praoperasional, ada operasional konkret, ada operasional formal gitu ya. Nah, jangan sampai kita mengharapkan kemampuan operasional konkret pada anak-anak yang dia masanya masih praoperasional gitu ya. Kan operasional konkret itu artinya dia sudah bisa mengerjakan tugas-tugas konkret ya. Sudah bisa melakukan identifikasi, sudah bisa melakukan negasi, sudah bisa menghubungkan sebab akibat. Nah, tapi kalau ke tahap praoperasional bisa nggak? Praoperasional itu berarti sekitar 2-7 tahun ya. Kan kalau 0-2 itu sensori motor, kalau
2 sampai 7 tahun itu adalah praoperasional. Kalau praoperasional itu kan dia masih belajar tentang simbol-simbol, ya, belajar tentang kalau yang namanya anak pada tahap praoperasi, dia itu jadi dia bisa memaknai sesuatu simbol. Contohnya gini, dia bisa bermain dokter-dokteran dengan melihat alat-alat kesehatan, yuk main dokter-dokteran gitu kan, anak 5 tahun bisa ya. Artinya dia sudah memahami ada yang namanya profesi dokter. Walaupun dokter gitu, bukan dokter. Walaupun dia nggak tahu dokter itu kuliahnya di mana, kuliahnya berapa tahun, kerjaannya apa, ya. Itu kan dia nggak tahu sebetulnya, tapi dia sudah mensimbolkan bahwa dokter itu ada gitu, tentang dokter itu ada gitu. Nah itu artinya dia masih di praoperasional. Kita nggak bisa memaksakan pembelajaran operasional konkret pada tahap praoperasional dan sebaliknya dan seterusnya maksudnya. Kita juga nggak bisa mengharapkan adanya kemampuan-kemampuan operasional formal pada saat anaknya masih operasional konkret ya. Operasional formal itu kan artinya dia sudah bisa berabstraksi ya, sudah bisa berhipotesa. Ada anak yang masih pada tahap operasional formal, anak SD gitu, disuruh berabstraksi, disuruh berhipotesa. Mungkin ya hipotesanya juga masih yang sederhana ya. Mungkin masih berbentuk prediksi-prediksi sederhana gitu hipotesanya juga. Ya itu ya. Jadi itu adalah fungsi dari mempelajari perkembangan peserta didik, itu mengetahui ekspektasinya dari setiap perkembangan peserta didik. Ekspektasinya apa gitu. Jangan berekspektasi lebih pada peserta didik yang masih perkembangannya itu pada tahap tertentu gitu. Jangan berekspektasi lebih. Contohnya adalah anak SD kelas 1 udah harus bisa baca. Nah, itu kan sebenarnya melebihi dari ekspektasinya ya. Padahal kan ekspektasinya bukan itu kan. Anak SD berarti dia lulusan TK itu kan nggak perlu bisa baca sebetulnya. Ya, tapi kan guru SD mewajibkan anaknya bisa baca, padahal kan itu udah melebihi dari ekspektasinya. Kemudian apalagi membantu mengenali adanya penyimpangan dari perkembangan dari peserta didiknya ya. Harusnya pada fase apa harusnya dia melakukan tugas perkembangannya apa, tapi ternyata dia apa gitu. Jadi kalau dengan mempelajari perkembangan peserta didik, kita bisa tahu adanya penyimpangan dan juga responnya seperti apa. Itu ya, itu adalah pentingnya kita untuk mempelajari perkembangan peserta didik. Itu aja sih, kemudian tadi sudah lengkap ya perkembangan-perkembangannya yang ditampilkan oleh kelompoknya Fajriah dan Nala. Kemudian apalagi ya? Mengenai konsep dari peserta didiknya itu sendiri ya, terutama konsep tentang anak tuh konsep tentang anak tuh apa sih? Sesuatu yang dihasilkan dari bapak dan ibu, enggak ya, bukan seperti itu. Jadi konsep tentang anak itu adalah anak itu adalah sesuatu yang anak itu, coba saya tanya, apakah anak itu adalah versi mini dari orang dewasa, ya atau enggak? Bukan ya, jadi yang namanya anak-anak itu bukan versi mini orang. Saya tanya gini, apakah anak-anak itu adalah versi belum lengkap dari orang dewasa? Ya atau enggak? Bukan juga ya. Jadi yang namanya anak-anak itu, dia bukan versi belum lengkap dari orang dewasa. Pendidikan itu bukan untuk melengkapi dari yang belum lengkap jadi lengkap, bukan ya. Jadi anak itu adalah organisme yang utuh. Dia itu sudah utuh. Ya cuman beda aja gitu dengan orang dewasa. Beda cara sistemnya bekerjanya beda, cara emosionalnya juga beda, tapi dia itu bukan sistem yang belum utuh, dia itu sudah utuh. Anak-anak itu adalah suatu organisme yang utuh, dan dia organisme yang berbeda dengan orang dewasa gitu, bukan versi mini dari orang dewasa, bukan orang dewasa kecil gitu, bukan orang dewasa sih, tapi tingginya cuma 70 cm, bukan begitu ya. Yang namanya anak-anak itu ya beda gitu dengan orang dewasa, bukan versi mini dari orang dewasa. Dan juga satu lagi yang penting adalah dia itu satu kesatuan antara psikis dan fisiknya. Antara fisik dan psikisnya itu mempengaruhi satu sama lain. Artinya gini, ketika seorang anak itu sakit giginya, itu pasti dia berpengaruh kepada pembelajaran di kelasnya, ya enggak? Pada psikisnya. Padahal yang sakit adalah fisiknya. Ya, Pak, yang sakit adalah fisiknya gitu. Misalkan sakit apa, dia sedang sakit apa gitu.
atau mungkin fisiknya kurang sempurna gitu, katakanlah kurang sempurna, pasti dia berpengaruh pada tingkat kepercayaan dirinya, ya nggak? Nah, artinya fisik itu mempengaruhi psikis, dan juga sebaliknya, psikis itu bisa mempengaruhi fisiknya juga, gitu ya. Kalau kamu melihat anak kalau kamu misalkan jadi guru gitu ya, mempermalukan seorang anak di kelas, itu pengaruh nggak pada fisiknya? Pengaruh juga, ya artinya kita harus hati-hati ya dalam mendidik itu, kita harus hati-hati karena saling berkesinambungan antara psikisnya dan juga fisiknya ya. Konsep-konsep seperti itu harus kuat dulu ketika sebelum kita terjun ke pembelajaran gitu ya, terjun ke pendidikan gitu. Kita harus memperkuat dulu konsep-konsep tentang seperti itu. Itu ya, itu aja sih tambahannya. Sisanya sih tadi sudah cukup lengkap ya dari Fajriah dan juga Nala. Silakan dikembalikan kepada Bapak Ahmad Saiful Rahman. Terima kasih kepada Bapak Reza Rohbani. Oke, kita sudah menyaksikan presentasi dari kelompok 9, lanjutnya sesi tanya jawab serta kesimpulan dari Pak Reza. Selanjutnya kita akan masuk sesi berdoa yang akan dipimpin oleh Vivi. Dipersilakan kepada Vivi. Oke, baik, terima kasih. Mari kita akhiri perkuliahan kita pada hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Vivi. Oke, selanjutnya kita sesi penutup. Sebelum kita tutup, marilah kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Presentasi hari ini saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.